Assalamualaikum Mas Tony Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Afwan, ini masih di Tanah Suci atau sudah di Indonesia, Mas Tony? Sudah di Indonesia. Masya Allah, Sudah nonton debat semalam. Wah, iya makanya kita lihat. Saya pikir itu Kironnya yang datang. Luar biasa debat kemarin ini, nampaknya macam mana nih? Survei Litbang Kompas pun menyatakan baru sekarang nih Anies ada di posisi kedua. Dan juga Sekjen PDI yang mengatakan nampaknya undecided voter tinggi sekali karena ketakutan. Dan macam mana yang lain yang dapat diungkap Mas Tony Rosid dari debat semalam? Silakan Mas Tony Rosid, dari sudut mana akan diangkat pagi hari ini? Tafadhol. Iya, ketika kita bicara tentang capres-capres, ini kan kita harapkan masyarakat pengen tahu itu isi otaknya, gitu. Yang masyarakat ingin tahu itu gagasannya, yang masyarakat ingin tahu bagaimana mereka menguasai tentang bangsa ini. Inilah yang kemudian ini seringkali ada noise ya kalau pagi-pagi wawancara ya. Betul. Ini ada yang nyadap ini ya. Biasalah itu, nggak apa-apa Mas Tony. Zamannya udah berubah. Iya. Silakan Mas Tony. Iya. Iya, lanjut. Jadi tiga hal ya, saya ulang, tiga hal yang ingin diketahui oleh masyarakat kita terkait dengan capres, karena kita ingin memilih atau mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul ideal lah, calon pemimpin yang bisa nantinya diharapkan oleh rakyat membangun masa depan bangsa, memberikan ekspektasi bagi rakyat bahwa negara ini akan berubah, negara ini akan lebih baik, negara ini akan berjalan ke depan bukan ke belakang, negara ini tidak stuck, negara ini bisa memberikan dari banyak aspek sesuatu yang sesuai dengan harapan. Yang pertama adalah orang pemimpin yang kita pilih adalah orang yang menguasai masalah, mengerti betul-betul Indonesia apa yang dihadapi oleh bangsa ini, soal ekonomi misalnya, kesejahteraan rakyat, soal HAM, soal hukum yang semalam sedang dibicarakan dan macam-macam gitu kan. Dan dalam konteks ini memang agak kaget saya ketika nonton, kok ngomongnya kemana-mana ketika di awal masing-masing paslon itu diminta untuk bicara ya. Ini kan masalah hukum dan HAM. Kenapa ada bicara kesejahteraan, kenapa bicara macam-macam, tetapi dalam konteks ini memang Anies paling konsisten untuk hanya bicara tentang hak asasi, tentang HAM dan tentang hukum, kecuali ketika tanya tentang yang lain mau tidak mau ya bicara. Tetapi dalam konteks tema pada malam tadi atau kemarin malam itu adalah tentang hukum dan HAM. Nampaknya memang Anies konsisten, yang lain baik 02 maupun 03 atau Pak Prabowo maupun Pak Ganjar ya agak menyimpang. Tetapi masih oke karena masih banyak bicara tentang HAM. Sebelum ke sana, saya ingin mengatakan yang kedua dulu. Yang kedua adalah ya, apa yang mereka berikan kepada sebagai sebuah solusi kepada masalah-masalah itu. Jadi ini ada masalah, ini ada solusinya. Kalau nggak tahu masalah pasti nggak tahu solusi, kan itu gitu. Ya repot kalau kita punya calon presiden dan juga calon wakil presiden itu tidak tahu masalah, pasti tidak tahu solusi gitu. Ada yang tahu masalah nggak tahu solusi, atau memberikan solusi tapi solusinya nggak nyambung. Ini aja masalah. Jauh lebih masalah ketika tidak tahu masalah tapi kemudian otomatis tidak tahu solusi. Yang ketiga ya, masyarakat atau rakyat juga ingin tahu apa gagasan-gagasan terobosan yang akan diberikan kepada bangsa ini untuk memperbaiki ke depan. Apa program-program alternatif atau program-program baru atau sesuatu yang betul-betul menjadikan masyarakat itu ini dia yang gue mau, ini dia yang gue harapkan. Ya, ada terobosan-terobosan yang jelas, yang clear, yang ketika itu diungkapkan masyarakat itu menjadi berharap gitu loh. Wah, ini baru pemimpin, ini yang kita harapkan. Nah, tiga hal ini ya, ini yang kemudian hanya bisa diuji pada saat debat.
Karena debat tentu saja terutama adalah debat yang diadakan KPU. Karena kalau debat yang diadakan bukan oleh KPU, banyak yang nggak hadir, katanya nggak resmi, gitu kan? Padahal itu adalah sarana untuk latihan, mengekspresikan. bukan debat. Gitu kan? Dari kemudian kita bicara tentang debat tadi malam. Bicara tentang debat tadi malam, gitu, ada beberapa catatan, gitu loh. Yang pertama, masyarakat merasa dalam tanda kutip agak puas karena masing-masing calon itu bicara apa adanya, lugas. Ya, satu dengan yang lain saling mengoreksi, satu dengan yang lain saling membongkar, satu dengan yang lain betul-betul saling menguji tentang integritas dan kapasitasnya. Satu contoh ketika Pak Anies bicara tentang etika, bagaimana perasaan Bapak ketika calon wakil Bapak itu pada saat Bapak pendaftaran itu punya masalah dengan etika, jadi misalnya, kan? Sebenarnya kalau dia mau jawab ini, kalau menarik itu, kalau Pak Prabowo memberikan jawaban atau 02 memberikan jawaban, ini bukan soal etika misalnya, tapi ini karena masalah hukum clear, legal standingnya ada dan tidak ada pelanggaran secara hukum, dan kemudian kalau saya ikut daftarkan ke KPU tidak melanggar, maka saya daftarkan. Ini bukan soal perasaan. Ini akan menjadi diskusi yang menarik, gitu loh. Jadi menarik. Disitulah kemudian akan ada pembicaraan tentang apa itu hukum, apa itu etika. Nanti Anies 01 akan memberikan feedback kembali, akan memberikan jawaban kembali. Ini soal etika, Pak. Etika itu urusan perasaan itu urusan nurani. Bagaimana kalau kita memimpin bangsa ini, memimpin negara besar bernama Indonesia tanpa hati nurani? Ini kan menarik. Tapi sayangnya Pak Prabowo, itu justru kemudian semacam menyerah, gitu loh. Ya, banyak menyerah. Kemudian juga ketika ditanya, ini lebih dalam lagi oleh 03, Pak Ganjar menanyakan bagaimana Pak Prabowo soal penculikan. Apakah nanti Pak Prabowo ketika menjadi presiden misalnya terpilih, gitu kan? Terus kemudian Pak Prabowo akan serius untuk ngurusin HAM. Yang kedua katanya, di mana kuburnya yang 13 itu? Mohon kami ditunjukin aja. Itu menarik gitu. Ya menarik. Kenapa? Ini akan menguji tentang integritas dari masing-masing paslon. Jadi kalau kita ingin menguji integritas dari masing-masing paslon, lihatlah rekam jejaknya, lihatlah track recordnya, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka perbuat, apakah itu positif atau negatif, apakah itu konstruktif atau destruktif, apakah itu pelanggaran atau ketaatan terhadap hukum. Ini akan dibongkar. Begitu juga kita setuju ketika Pak Prabowo menanyakan kepada 01 Anies Baswedan, bagaimana tentang polisi Indonesia? Bukankah anggaran di Jakarta, polisi di Jakarta anggaran itu besar? Kemudian Anies memberikan jawaban, karena itu angin. Kok nyalain angin? Itu menarik. Kemudian Anies balas lagi dengan mengatakan ini soal data, Pak. Bagaimana kalau kita bicara tentang data sementara Bapak tidak bicara tentang data, kita nyambung. Ini kan diskusi menurut saya yang hidup, diskusi yang menurut saya membuat pencerahan kepada masyarakat, gitu loh. Mana yang sesungguhnya ada otaknya, mana yang tidak, mana yang sesungguhnya punya data, mana yang tidak, mana yang punya rekam jejak yang bagus, mana yang tidak, mana yang punya prestasi, mana yang tidak, mana yang punya gagasan, mana yang tidak, mana yang punya terobosan pemikiran, mana yang tidak. Saya pikir ini adalah debat perdana yang cukup bagus. Kita berharap juga debat perdana yang kedua itu lebih bagus lagi, apalagi nanti kalau debat cawapres ini lebih bagus lagi. Ya, kita tahu ada Pak Mahfud yang sudah punya pengalaman menjadi Menko Polhukam, sebelumnya menjadi beberapa menteri, kemudian menduduki posisi-posisi menteri, kemudian menjadi hakim MK. Mungkin bisa nanti Pak Mahfud bisa bertanya kepada Mas Gibran, cawapres nomor 2, bagaimana tentang MK itu, karena Pak Mahfud mantan ketua MK. Ya, Caimin itu pernah ini dan sebagainya. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Disinilah kita berharap, gitu ya. Debat ini akan mengalahkan 1 juta baliho.
Debat ini akan mengalahkan 1 juta banner. Debat Hmm. ini akan mengalahkan 1 juta spanduk. Debat ini akan mengalahkan Joget. 10 juta sembako. Ya, debat ini akan mengalahkan semua gimmick-gimmick, semua pencitraan, semua kampanye-kampanye yang tidak bermutu, termasuk money politik. Kita berharap debat ini mengalahkan yang tadi Pak Ihsan bilang, mengalahkan segala upaya kecurangan. Masyarakat mohon untuk menonton debat ini, ya. Betul. Paling tidak kan ada orang yang pernah bilang, kalau debat ini itu kalangan elit, menengah ke atas, bukan kalangan menengah ke bawah, itu kalangan pendidikan, bukan kalangan pendidikan. Tidak, saya jawab. Dan buktinya di DKI, gitu kan? Tidak, bahwa di dalam debat ini mirip di DKI, masyarakat Indonesia pada saat ini, mungkin pagi ini, itu di kantor-kantor itu bicara tentang hasil debat semalam. Kemudian di kebun-kebun bicara tentang hasil semalam. Memang perlu 5 kali debat, mungkin kalau sekali saja debat, itu tidak ngaruh, tidak banyak ngaruh. Lihat dari mana polling. Ya dari polling, dari pollingnya Kompas misalnya, itu paling tinggi Anies. Kemudian yang kedua baru Prabowo. Kemudian yang ketiga yang ketiga adalah Ganjar. Kalau kita lihat debat, mestinya yang pertama Anies, yang kedua Ganjar, yang ketiga Prabowo. Nah, ini belum menurunkan. Kalau kita lihat kualitas debat semalam semalam. Kalau kita mau kasih nilai misalnya, nilai debat semalam gitu loh. Anies itu nilainya 9. Kemudian Anies nilainya 9. Kemudian bukan Ganjar itu nilainya 7. Ya. Terus kemudian si Prabowo itu nilainya 4. Gitu loh. Kalau nggak 3,5, gitu kan? 3,5 lah, dengan 4 lah, gitu kan? Ya. Dari mana kita melihatnya? Gitu. Dari mana kita melihatnya? Satu tadi dari penguasaan mereka terhadap masalah. Yang kedua dari gagasan-gagasan mereka. Yang ketiga dari kemampuan mereka untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian yang keempat itu dari stabilitas emosi mereka, gitu kan? Nah, kalau kemudian kita ranking, ya wajar Anies itu, tapi masih 45 dalam polling ya. Dan ini mengalahkan survei, ini polling langsung, artinya nonton langsung polling. Meskipun akurasinya ya ini lebih banyak, masih dikuasai oleh cara fanatisme lah, masih. Tetapi Anies sudah lebih tinggi, ya emosional. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa kalau ini debat diadakan 5 kali, saya pikir ini akan ke depan akan sangat memberikan pengaruh kepada pemilihan rakyat. Apalagi kita lihat undecided voters, ya, yang belum mau menentukan pilihan, itu banyak, ada yang mengatakan 29%, ada yang mengatakan 34%, gitu. Terus kemudian yang diehard itu 35%, tinggal dibagi 35% itu siapa-siapa, gitu kan. Artinya ada swing voter dan undecided voter itu masih 65%. Nah, debat itu bisa mempengaruhi terhadap mereka yang berada di swing voter. Dia bisa mengubah pilihan mereka, satu, dan juga kemudian bisa memantapkan mereka yang belum memilih, itu kedua. Jadi inilah debat, gitu loh. Karena pada saat debat ini TV itu dibuka dan semua akan menonton debat ini. Tukang becak nonton debat, tukang sayur nonton debat, tukang taksi, ya. Tidak semuanya iya, tetapi mayoritas rakyat Indonesia. Kalau toh kemudian ada sebagian yang tidak nonton, ada sebagian yang tidak nonton, itu mereka dapat informasi dari yang nonton. Kemudian juga di kampung desa-desa, misalnya ada paslon-paslon yang belum punya spanduk, ada paslon-paslon punya banner, belum punya stiker, belum punya baliho, belum terjangkau ya popularitasnya oleh desa-desa itu. Tapi di desa itu mungkin ada 10 orang nonton debat, 20 orang nonton debat. Mereka yang kemudian menjadi pembicaraan harian dengan mereka yang tidak nonton debat. Nah, di sini itu akan mewakili baliho. Jadi akan meminimalisir ya baliho. Apalagi nanti ketika bicara tentang kesejahteraan ada sembako dan sebagainya. Ini menarik. Saya pikir ini akan menetralisir terhadap segala upaya yang dilakukan oleh paslon tertentu untuk menyebar sembako, untuk menyebar beras, untuk menyebar uang. Nah, ini seperti begini, Pak. Dia coba basahi itu
ya hujanin itu Hujan dengan gitu ya. sembako, dengan money politik, dengan Hmm. hoax-hoax. Hmm. Kemudian dengan debat ini itu matahari turun, Oh, menghapus semua air yang ada di situ, dehidrasi. gitu. Eh, Jadi ya, ya luar begitu. biasa. Apalagi pertanyaan tentang bosen jadi oposisi, capek saya jadi oposisi. Ini yang jadi masalah. Negeri kita ini nampaknya tidak disiapkan oposisi, dan saya khawatir perdebatan ini jadi orang bilang macam sandiwara. Nanti bergabung lagi semuanya. Apakah akan ada oposisi kalau lihat baskomnya Mas Tony, baskom lagi. Maksudnya analisa gitu ya. Jadi Iya, kemarin bagaimana itu atas pada satu putaran, dua tokoh-tokoh pada putaran nggak? ngumpul. Gimana Mas Tony? Nah, kumpul nonton debat ini Mm-mm. ada yang mengenalkan ini penulis ini analis politik ini, Nah, ada yang kemudian nyebut, oh ini. enggak, ini dukun politik ini, gara-gara Pak Iksan ini. Gitu. Jadi Iya, Mas oposisi Javas penting. tuh, Banyuwangi Di pendengar kita. Indonesia itu Hmm. konstitusi kita tidak mengenal oposisi, Hmm. tetapi dalam praktek dan etika berpolitik perlu Hmm. oposisi. Itu. Kenapa? Hmm. Karena di situ ada kontrol. Hmm. Ketika dan dalam konteks ini tidak selalu anggota DPR. Ketika Hmm. ketua partai itu kepegang, yang semalam juga dibicarakan, gitu loh, kepegang. Saya setuju. Ini satu poin. Dari awal saya seringkali mengungkapkan kan soal partai ini supaya partai tidak korupsi, ya, supaya partai tidak korupsi, Nah, itu. memang perlu dianggarkan dari dana negara. Misalnya satu partai itu, Satu satu kepala. partai, kalau satu partai itu 1 tahun itu mendapatkan misalnya 5 triliun atau 10 triliun, bergantung suara yang dia itu dapatkan, kursi yang mereka dapatkan, gitu kan. Iya. Dan kalau 10 kali 9 itu kan misalnya ini kalau di rata-rata gitu, kisaran 10 masing-masing berbeda itu. Iya. Itu kan 100 triliun, kecil itu. Iya, Ya, harusnya supaya betul. mereka itu mengadakan kegiatan, mengadakan operasi politiknya itu dengan menggunakan dana yang disiapkan oleh negara, sehingga ketua-ketua partai ini Memotong tidak jadi oligarki. tersangka. Jadi Iya. kalau ketua partai ini yang pengusaha, Tersandra. ya akhirnya dia usaha, yang bukan pengusaha, ya dari mana dia mengurus partainya? Sementara itu dana iuran dari anggota DPR, dari kadernya tidak cukup. Karena itu negara mesti hadir menganggarkan kepada partai-partai politik secara cukup supaya semua kegiatan bisa dihitung. Kegiatan mereka habis berapa sih? 10 triliun kan setiap tahun, kasih anggaran. Saya pikir kalau ini dilakukan, meminimalisir dorongan ketua-ketua partai itu untuk berkorupsi, untuk menjadikan menteri-menterinya yang ada di kabinet itu sebagai orang-orang yang harus ya mencuri, merampok, mencopet uang anggaran atau uang negara untuk setoran kepada partainya. Kalau kita mau bicara, emang ada partai yang tidak dapat setoran dari kabinet, dari menteri-menterinya? Nah, Melalui entah setoran itu sah atau tidak sah gitu. Emang ada gitu loh. Emang ada menteri yang tidak bermasalah? Emang ada? Ya, kalau ada satu, mungkin satu-satunya itu dulu Anies Baswedan, ya. Kalau dia punya masalah, ini bukan soal subjektivitas, ya. Saya harus mengatakan kalau dia punya masalah udah dari awal-awal dia kepegang, dia udah dijerat, sehingga karena kesulitan itulah Formula E yang kemudian dikejar-kejar, gitu ya. Ya kita semua tahu lah, harus membuka diri lah untuk mengatakan yang adalah alep. Kalau kita bicara tentang data, tentang fakta, ya, mari kita bicara objektif. Suka tidak suka, kita dukung atau tidak, bukan pendukung, kita mesti bicara secara objektif. Ya. Kalau sudah kita tidak bicara tentang secara objektif, ini berbahaya. Gitu. Pak Ihsan punya dukungan, mendukung siapa, saya mendukung siapa, kita semua punya dukungan. Tapi ketika bicara tentang fakta, ketika bicara tentang data, kita harus objektif. Itu satu kunci. Terus kemudian yang menarik juga dari dari oposisi ini, ketika anggota DPR itu tidak menjadi oposisi padahal punya kontroling. Ini teman-teman DPR itu bicara ke saya itu begini. Ada 4 hal yang DPR itu tidak berfungsi secara baik. Soal keuangan, padahal DPR itu budgeting.
Dari 3 triliun sekian itu disampaikan kepada DPR, ya padahal DPR nyisikan dikit A, B, C. Tapi mayoritas DPR tanda tangan. Bukan budgeting lagi, gitu kan. Ya, budgeting itu mestinya DPR Kan itu tahu. ada ini bohirnya perjanggakan ketua dari partai, kemarin. Mas Tony. Dia kan tergantung ketua partai. Gimana? Macam-macam nanti digeser sama ketua partainya. Lah iya, makanya itu ketua partai tidak boleh dibebani oleh Nah, hal-hal yang bersifat teknis finansial, gitu kan. Kemudian yang kedua soal aturan, soal apa hukum lah, soal hukum. Lembaga Kapolri misalnya, kemudian Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Ketua KPK itu dipilih oleh Presiden. DPR cuma tanda tangan aja, nyetempel aja gitu loh. Nah, coba ini perlu diubah menurut saya nanti setelah pemilu perlu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Presiden ya berkewajiban untuk merekomendasikan calon anggota calon Kejaksaan Agung, Kapolri dan sebagainya gitu. Dan itu minimal yang diajukan 3, bukan 1. Gitu. Kalau 3 itu mereka akan bersaing secara kompetensi dan kemudian ada banyak pilihan. Jadi kalau kemudian DPR mau diskusi bukan 1, minimal 3 calon Jaksa Agung, 3 calon Mahkamah Agung, 3 calon ketua MK, gitu kan, 3 calon ketua 3 calon ketua KPK, gitu kan, ya KPK. Ya ini mesti konstitusinya harus diubah. Kalau cuma 1, ya itu namanya, ya itu akan mendorong presiden untuk otoriter. Gitu loh. Ini nggak boleh lagi ke depan. Ini sebagai catatan. Yang ketiga itu soal keamanan, ya, soal keamanan. Ya calon Panglima TNI, ya kayak kemarin 10 hari selesai. Calon Panglima TNI cuma 1. Coba dibikin calon Panglima TNI beberapa. Kalau toh itu jatahnya Angkatan Darat, ya Angkatan Darat 3 misalnya, minimal 3, sampaikan. Biarlah DPR di situ yang akan memilih, tapi setelah memilih rakyat kemudian berdiskusi, di situ ada partisipasi rakyat. Kalau cuma 1, rakyat diam aja, rakyat nggak bicara. Coba Panglima TNI mau diajukan DPR, rakyat diam. Kapolri mau diajukan DPR, rakyat diam. Coba kalau kemudian ada 3, nah, maka kemudian di kampus-kampus ada diskusi siapa di NGO ada diskusi mengkritisi tentang 3 nama itu, bagaimana track recordnya, bagaimana gagasannya dan sebagainya. Bila perlu memang kampus itu mengundang kepada 3 calon itu untuk bicara di kampus, untuk bicara di NGO, bicara di tempat-tempat terbuka yang sehingga kemudian rakyat tahu, lalu DPR itulah mengambil dari aspirasi rakyat untuk memilih siapa. Setidaknya ya ini mengurangi dominasi pragmatisme di DPR, karena ada partisipasi rakyat yang memberikan masukan-masukan kepada DPR terkait kalau ada yang parah misalnya, ya itu kemudian mendapatkan kritik dan DPR ada rasa malu, meskipun selama ini DPR juga susah untuk punya rasa malu. Ada rasa malu untuk memilih itu. Nah, di sini akan ada, ini kan negara demokrasi, perlu transparansi dan dibuka seluas-luasnya partisipasi rakyat melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Tapi kalau mekanismenya tidak ada, ya bagaimana mau partisipasi? Kalau yang dipilih yang dikomisikan cuma 1, itu nggak mungkin ada partisipasi rakyat. Ya, ada partisipasi KPK cuma sekali pada saat itu. Ada yang baru sekali-kalinya ada calon Kapolri yang kemudian gagal. Itu baru sekali-kalinya. Selama ini tidak pernah, mau masa siapapun tidak pernah itu. Kenapa mekanisme itu yang itu. Terus kemudian itu barangkali soal aturan, soal keamanan, soal budgeting gitu kan. Itu betul-betul dikuasai oleh soal undang-undang juga. Aturan itu undang-undang, soal aturan. Jadi soal hukum, kemudian budgeting, keamanan, sekarang soal aturan yang keempat. Ada 4 hal ini. Ini teman-teman DPR yang bilang undang-undang itu di-drop dari pemerintah. DPR itu membahas sedikit, kemudian mengubah sedikit. Coba kita lihat misalnya, ya kita lihat gitu loh. Misalnya tentang Omnibus Law. Apakah itu dibuat oleh DPR? Itu dropping dari ini, dropping itu dari pemerintah. Kemudian revisi undang-undang KPK dropping dari pemerintah, undang-undang Minerba dropping dari pemerintah.
Ya DPR pada akhirnya ya satu dua lah yang kemudian dikoreksi sana sini. DPR ini kan lembaga legislation, namanya aja lembaga legislasi. Iya, Ya. harus berpikir. Kenapa kok kemudian hanya menandatangani, menyetujui dan merevisi sedikit soal Sudah undang-undang? tersandra. Nah, di sinilah menjadi problem. Ada mekanisme yang salah. Kita nggak masalah lah. Kita menganut sistem presidensial, ya, bukan parlementer. Tetapi dalam konteks ini harus ada mekanisme sehingga tidak memberikan ruang terlalu dominan bagi presiden untuk melakukan apapun. Ya, ini kita semua kalau kemudian pemilu gitu ya, ini dosa kita semua menurut saya, sehingga mendorong presiden untuk ikut cawe-cawe, untuk ikut mendominasi dalam banyak hal termasuk dalam persiapan pemilu, karena memang diberikan ruang yang seluas-luasnya. Ruang ini mesti ada mekanisme untuk mengontrol. Ruang ini mesti ada mekanisme yang mempersempit ya presiden untuk melakukan abuse of power. Nah, ini yang harus diciptakan, yang perlu diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau mengubah konstitusinya. Mantap. Gitu. Terima kasih Mas Tony. Kata pembicara, waktu sudah habis kata. Tapi kemarin banyak tuh waktu belum habis sudah pada selesai bicaranya. Kalau di ini waktunya lewat ini udah. Terima kasih. Nanti perlu diganti itu. Ya, perlu apa? Saya siap menjadi agen pengganti kalau ada Mbak ini. Makasih Mas Tony, pagi ini sudah membuat tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.